Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita kitab Risalatul Mu'awanah sampai di bab membaguskan, membetulkan akidah. Itu sangat penting. Orang rajin sholat saja kalau akidahnya salah tak selamat juga. Jadi akidah itu sangat penting. Rajin baca Quran, bahkan hafiz Quran, akidahnya salah tak selamat juga. Makanya di sini Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad menegaskan akidah mana, ulama siapa, imam siapa yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti. Kita lanjutkan ini setelah kita membaca Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, ahlul bait, tabi'in, tabi'in, para aulia, wasyuhada, wassalihin, wa jamil masyayikh, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani amadan Allah bimadati wa qada alaina min barakati manwari ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad mengatakan kesimpulan bahwa akidah, satu akidah yang sesuai dengan akidahnya para sahabat, otomatis akidah para sahabat ngambil dari baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, para tabi'in salafus salih, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah yaitu yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari, makanya disebut Asy'ariyah. Jadi kalau kita nih siapa? Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Harus tahu tuh siapa kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ada dua, ya. Dan dua-duanya ini boleh diikuti, dan itu termasuk masih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang satu lagi Maturidiyah. Maturidiyah ini yang banyak di daerah India sana. Ya, Indonesia, para wali songo, ulama-ulama kita terdahulu di Indonesia ini yang bawa masuk Islam ke Indonesia ini dulu. Dulu orang ini nyembah berhala, anime semudiman, apa disembah. Kemudian Islamlah masuk ke Indonesia ini. Mereka itu adalah para ulama Asy'ariyah. Asy'ariyah pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Akhir-akhir nih anak-anak muda baru-baru tak dapat info dari mana, ya, dari sana kata Asy'ari itu sesat. Itu anak-anak muda yang tidak punya terima kasih kepada ulama-ulama terdahulu. Dulu yang mengislamkan Indonesia ini menjadi negara paling besar sedunia penduduk Islamnya ini, itu yang islamkan dulu ulama-ulama Asy'ariyah, Sufiyah, ya. Kalaulah memang mereka itu aliran sesat, keberkahan itu tidak akan menjadi seperti ini, luar biasa, ya.
Nah, jadi kita karena Rasulullah SAW besok nanti di akhirat kalau yang selamat di antara 70 nanti ini ya, ada 73 golongan, satu yang selamat itu Syawadul A'zam. Di dalam satu keterangan Syawadul A'zam, apa itu Syawadul A'zam? Kelompok terbanyak. Jadi kalau kita sekarang nengok mana sih ulama, kok banyak sekali aliran ini, macam mana yang nak kita ikut yang paling banyak, itu sudah selesai. Karena itu Syawadul A'zam. Nanti di akhirat ini Rasulullah akan banyak-banyak umat dengan nabi-nabi yang lain. Kalaulah umpamanya yang selamat tuh orang yang cuma merasa paling selamat, sikit aja orang lain yang gak neraka, semua bid'ah, semua musyrik semua. Umpamanya Nabi Muhammad besok di akhirat baris mika-mika orang aja, yang lain tak ngikut. Jadi besok yang selamat tuh kelompok terbanyak umatnya Nabi Muhammad. Tak usah cari aliran yang aneh-aneh, pengikutnya sikit, tak usah ikut. Besok yang selamat di akhirat tuh satu firqah yang selamat, tapi firqah yang paling besar. Makanya nggak sama yang sempalan, aliran yang sempalan, pengikutnya sekian. Ada yang memang agak banyak pengikutnya, tapi bukan pengikut kelompok umat Nabi Muhammad yang paling banyak. Yang paling banyak di dunia ini siapa pengikutnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu sudah jelas. Dihitung kalau ada sensus penduduk, sensus kaum muslimin terbanyak di dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tidak bisa dipungkiri. Mulai dari Maroko sana, ya, Maroko, Tunis, Aljazair, Mesir sampai India, sampai Indonesia, itu kebanyakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ada sebagian Maturidiyah dan Asy'ariyah ini sama boleh dipakai. Ya, beda-beda perbedaan tipis saja masalah kita boleh dipakai. Jangan ikut aliran yang macam-macam. Itu intinya tuh. Kalau kau nak selamat, karena Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat satu golongan, tapi yang paling besar. Dengan kau punya golongan kecil, kau aja, kalian aja yang selamat. Terus umat Nabi Muhammad mau masuk ke neraka semua, Mika aja masuk surga. Kata Nabi, umat aku mana nih masuk neraka jahanam semua? Lah sudah, itu cara berpikir orang bodoh gitu, Bu. Jadi kita ini beragama, Bu. Tengok orang yang banyak tuh siapa, itu yang kita ikut. Orang awam ini tak usah terlalu banyak dalil, paling gitu saja. Kau nak selamat, ikut orang terbanyak di dunia ini siapa. Mulai zaman Rasulullah sahabat sampai sekarang. Dulu di zaman Rasul ada juga, mulai ada sebelum zaman sahabat, ada Syiah, ada Khawarij, itu sudah ada. Tapi yang terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap. Yang nyempal ini yang nanti akan orang-orang yang akan sesat gitu. Yang anehnya itu dahlah dia nyempal, dinyesatkan yang banyak. Ini yang lucu nih. Ada macam gitu. Jadi dianggap mayoritas sudah nih penduduk Islam dunia ini memang sesat semua, ada musyrik semuanya ini. Indonesia juga ini beda semuanya ini. Sekian puluh. Jadi penduduk Islam Indonesia ini mayoritas neraka jahanam di vonis mereka ini. Lah sudah, engkau aja yang tak ahli bid'ah yang masuk surga, kalian aja yang selamat tuh. Ikut Quran dan Sunnah, itu namanya maghrur. Maghrur itu namanya tertipu. Jadi itu berpikir secara bodohnya saja, secara gampang, secara awamnya saja gitu. Tidak mungkin nanti Nabi Muhammad di akhirat tuh umatnya sedikit saja, nggak mungkin kalah dengan nabi yang lain. Karena di dalam sebuah hadis sudah disebutkan pengikutnya Nabi Muhammad besok dia nunggu ada nabi pengikutnya berapa orang, ada sekelompok agak besar. Ternyata pengikutnya umatnya Nabi Isa alaihissalam kaum muslimin paling banyak itu kaum muslimin. Itu lagi. Kalaulah umpamanya yang masuk surga cuma sedikit, berarti nabi ini tak sukses di dalam berdakwah, jadinya gitu. Ini itu secara kesimpulannya saja. Jadi siapa kita ikut, siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini yang mana? Yang biasanya kalau untuk kitab dasar-dasarnya itu ada yang namanya, kita ngaji kitab sifat 20. Itu bukan membatasi sifat Allah, tapi maksudnya yaitu
kalau sesuatu itu disebut Tuhan, itu wajib minimal punya sifat 20 tuh. Bukan hanya itu saja. Kan ada wujud, kidam, baqa contoh. Wujud ada, kidam terdahulu. Namanya Tuhan tuh harus punya sifat terdahulu. Kalaulah dia ada setelah adanya alam, dia bukan Tuhan lah. Matahari dah ada, bulan dah ada, bintang dah ada, pokok jengkol dah ada. Dia baru lahir. Lah terus yang bikin pokok jengkol itu siapa? Tuhan tuh harus terdahulu, bukan membatasi sifat Tuhan. Nah ini, jadi dia dengan pokok durian duluan pokok durian. Lah macam mana Tuhan macam ini? Tak masuk kriteria Tuhan, tidak masuk. Kemudian wujud kita baqa kekal. Tuhan harus kekal, tak boleh mati. Itu maksudnya gitu, pemahaman simpelnya gitu. Kalau Tuhan bisa mati, tak usah perlu ibadah, kita belajar karate, pencak silat, kungfu, cukup. Ayo kita keroyok Tuhan, kita bunuh dia. Bunuh Tuhan, mati surga, kita rampas, selesai. Kita pakai ibadah. Tuhan tuh tak boleh mati, baqa. Makanya kita nih makhluk lemah. Kalau mati tandanya dia itu sesuatu yang lemah. Tidak mungkin dia Tuhan. Itu di antara sedikit tentang sifat 20. Kadang-kadang orang nih menyalahkan sifat 20 apa tuh, tak ada tuh zaman Nabi gini-gini. Bukan begitu, maksud itu kesimpulan daripada Al-Quran, daripada hadis. Jadi Allah ini sifatnya begini. Tentu Nabi tak mulai dari Nabi abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsan. Itu tak dari Nabi, memang tak dari Nabi. Kau dengar nyanyah aja. Nah, jadi akidah itu kesimpulan daripada Al-Quran. Jadi kalau ada orang menyalahkan sifat 20 itu orang tak paham, abaikan saja. Ya. Dari ujung dunia sampai ujung dunia asalnya kebanyakan itu yang mengikuti itu akidah yang membahas seperti sifat 20 ini. Ini maksudnya untuk pemahaman dasar untuk masyarakat awam, biar tak salah pilih Tuhan. Itu pun masih banyak yang salah pilih Tuhan, padahal sudah dikasih ini. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis, enggak sama dengan makhluk. Tuhan punya hidung, dicubit hidungnya, tarik gini, copot. Lah kan sudah sama dengan makhluk, tak bisa. Qiyamhu binafsi, berdiri sendiri. Tuhan itu bisa berdiri sendiri, enggak perlu bantuan yang lain. Itu namanya Maha Kuasa. Wahdaniyah satu, enggak boleh Tuhan kok yang nyiptakan lain, yang jaga lain, yang rusak lain umpamanya. Ini macam mana Tuhan ni? Aku tuh aja, kau yang jaga lah, berkelahi lah. Kau ngapa kau tak jaga? Tuhan berkelahi macam mana? Siapa dewan jurinya? Tak, susah. Tuhan 3 berkelahi, siapa wasitnya? Tak masuk di akal. Tuhan wajib satu. Dia yang ciptakan, dia yang jaga, ya. Nah, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wadana kudrah iradah. Kudrah Allah itu tentu Maha Kuasa. Tidak boleh Allah lemah. Tuhan kok lemah? Tuhan kok bisa ditangkap, dipukulin, berdarah-darah? Ini macam mana Tuhan nih? Tak masuk kriteria Tuhan. Ya, maksudnya itu begitu. Tuhan ini harus kuat, harus Maha Kuasa. Tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Tuh. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, jangan salah. Wahia bihamdillahi akidatuna. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu alhamdulillah, itulah akidah kita. Itu akidah kita, ya. Tak salah, alhamdulillah Allah kasih kita akidah yang benar. Wa aqidatu ikhwanina minasadatil husainiyin al-ma'rufin bi ali ba'alabi wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada. Dan itu juga akidah saudara-saudara kita Sadah Husainiyin, yaitu para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah Husainiyin yaitu anak cucunya Sayyidina Husain. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Maksudnya ini kebanyakan secara global itu
Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, para cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau lah umpamanya kata orang ini sesat, lah kebanyakan cucu-cucu keturunan Rasulullah ini itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nanti Nabi ke cucu-cucuku mana semua nih? Kok orang lain semua di akhirat nih? Lah lucu pula ya. Nabi malah cucu-cucunya malah sesat semuanya, enggak. Itu secara logika saja tidak masuk ya, tidak masuk. Nah, jadi itulah yang diikut. Karena yang paling tahu akidah seorang ayah itu anaknya ya. Rasulullah yang tahu akidahnya Rasul, yang paling tahu siapa anaknya? Ya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali menantunya. Yang paling tahu akidahnya Sayyidina Ali yang diambil dari Rasulullah ya cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang paling tahu, namanya dia hidup serumah bareng tertentu, dia paling paham. Ini orang tinggal di gunung sana, tak tahu, kata dia lebih paham daripada Sayyidina Ali. Karena Ali sesat, kata dia. Lah sudah, macam mana kau tinggal di mana? Sayyidina Ali bareng dengan Rasulullah, menantunya Rasulullah. Masa kau sesatkan? Itu orang yang suka mengkafir-kafirkan yang lain. Nah, itu namanya maghrur. Maghrur itu tertipu, merasa paling benar sendiri. Hati-hati. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu akidahnya para secara global zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ali Ba'alawi ya. Ali Ba'alawi itu keturunan baginda Rasulullah dari keturunan Sayyidina Husain ya. Wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini adalah akidahnya para pendahulu kita, para salafus saleh mulai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus yakin. Kita ikut Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini beliau ini merangkum akidahnya para sahabat. Sayyidina Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu periodenya salaf 200 tahun pertama. Jangan ikut ulama juga bukan salaf, abad ke-7. Imam Ibnu Taimiyah itu abadnya abad ke-7, bukan salaf ya. Yang salaf itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Akidahnya Asy'ariyah itu salaf, betul-betul salaf ya. Jangan ngaku-ngaku salaf tetapi ngikutnya ulama abad ke-7. Imam Ibnu Taimiyah itu abad ke-7, tak masuk salaf. Salaf itu 3 abad pertama saja, 300 tahun pertama ya. Nah, kalau Imam Ibnu Taimiyah itu dia periodenya dekat-dekat dengan Imam Nawawi ya. Sekitaran itu abad ke-7. Nah, makanya kita nak ikut siapa? Ikut imam-imam salafus saleh ya, 300 tahun pertama. Beliau diantaranya kalau fikihnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik. Akidahnya ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini 200 tahun pertama periode salaf. Tak usah ragu. Ini ada orang menyesat-nyesatkan kita Asy'ari sesat. Lah kau bilang Asy'ari sesat, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ulama salaf. Lah kau ikut siapa? Kau ikut ulama abad ke-7. Tak masuklah. Tak masuk ulama abad ke-7, nak nyalahkan ulama salaf abad ke-2, tak masuk. Selisihnya 500 tahun. Bayangkan. Kata Rasulullah, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebagus-bagus abad itu abadku, kata Rasulullah. Kemudian mereka yang mengiringinya abad keduanya. Kemudian mereka yang mengiringinya abad ketiga. Ini sebagus-bagusnya. Enggak sampai 7 Nabi ngitungnya, 3 saja. Enggak. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina. Ini abad ke-7 baru masuk. Tak masuk. Ya. Jadi kita ikut yang abad kedua. Paham nih kira-kira nih. Tak paham juga repot lah ya kan? Kalau ada orang bapak-bapak, saudara-saudara kami, adik-adik semua harus tahu ya. Periode ini kita harus tahu juga ya kan? Jangan tak tahu. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari abad kedua, Imam Ibnu Taimiyah abad ke-7. Selisihnya 500 tahun. Kau nak ikut ulama abad 7 apa abad kedua? Abad kedua ada hadisnya. Itu paham mana orang yang hidupnya di tahun masih 100 tahun kedua dengan akidahnya para sahabat karena dia dekat. Lah kalau udah abad ke-7 dia kok lebih paham tentang akidahnya sahabat ini, macam mana gitu kan. Secara akal tak masuk. Engkau
700 tahun dari sahabat. Macam mana kau lebih tahu dengan orang yang dia 200 tahun, maksudnya 100 tahun pertama ini sahabat. Akhiru man mata minas sahabati Abu Tufailin mata amal mi'ati. Sahabat yang paling akhir meninggal yaitu Abu Tufail. Akhiru man mata minas sahabati. Orang yang meninggal daripada sahabat yaitu Abu Tufailin mata amal mi'ati. Abu Tufail meninggal pada tahun persis 100. Jadi tahun 100 ini persis, ini periode sahabat habis. Tidak ada lagi tertinggal satu sahabat. Yang bisa masih masuk ke dalam periode sahabat ini imam, diantaranya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah karena lahir tahun 60-an, ya, dia 40 tahun di dalam periode sahabat. Imam Malik tahun 93, dia 7 tahun di dalam periode sahabat. Kalau Imam Syafi'i dia lahir 150, ya, sudah di periodenya tabi'in. Ini kita perlu tahu. Jadi kita ketika ada orang ini, kita ini tak disalahkannya, tak diam aja. Karena yang nyalahkan pun tak paham. Dia cuma baca aja, share-sharean kan Asy'ari sesat kata. Oh sesat kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sesat dia rupanya. Yang betul siapa? Yang ulama abad ke-7 itu yang dibetulkan, kan? Ini masalah. Kalau kita bilang, "Bang, abang tahu tak Imam Ibnu Taimiyah itu lahirnya tahun berapa? Dia ulama salaf atau bukan?" Kenapa kok itu dinisbatkan salafnya? Kenapa kok kalau kalian kenapa ngikut dia? Kalian mestinya ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ini salaf. Tak salah tuh. Tak salah. Baru kita salafi asli kita nih. Kan. Insya-Allah tak usah ragu lagi. Tak usah ragu. Tapi namanya orang tak belajar susah juga. Nanti ragu juga kena embus angin, boom sana embus ini bergoyang dia. Udahlah selesai lah tuh. Namanya orang tak ngaji, usah. Ini penting, makanya ngaji seperti ini tuh penting. Untuk mengokohkan, untuk menguatkan lagi supaya tidak bergoyang akidah kita tuh. Supaya enggak bergoyang. Kemudian wa kana Imam Al-Muhajir. Wa kana Imam Muhajir ilallah Jaddus Sadah Al-Mazkurin Sayyidina Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhum lamma ra'a zuhurul bid'ah wa kasratil ahwa wa ikhtilafil ara' bil Iraq hajara minha wa lam yazal nafa'allahu ta'ala bihi yantakilu fil ardi hina ata arda Hadramut faqama biha ila an tuwfiya. Jadi termasuk di antara yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah yaitu Sayyidul Imam As-Sayyid Al-Muhajir. Sayyid Muhajir ini termasuk datuknya para Sadatus Ba'alawi, ya. Duriannya baginda Rasulullah SAW, Imam Muhajir. Yaitu Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ibni Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi jangan heran nanti baca Imam Ja'far Shadiq ini juga dicatut-catut sama Syiah. Syiah dia ngaku-ngaku juga dia. Karena ini termasuk 12 imam. Tapi itu bukan mereka punya. Itu kita orang Sunni yang punya. Ya jangan salah. Kemudian radhiyallahu ta'ala anhum lamma ra'a dhuhurul bid'ah wa kasal ahwa wa ikhtilafil ara' bil Iraq hajara minha. Kemudian aslinya Imam Al-Muhajir ini dulu, Muhajir itu namanya orang yang hijrah, tinggalnya di Irak. Ketika di Irak ini banyak terjadi bid'ah, ya, bid'ah semacam Syiah dan sebagainya, ya. Akhirnya dia hijrah dari Irak menuju kemana? Hadramut, Yaman, ya. Hadramut, Yaman itu Al-Imam Al-Muhajir. Beliau ini hijrah, muhajir atau hijrah dari Irak ke Hadramut, Yaman. Kemudian fa'aqamma biha, dia tinggallah di Hadramut itu sampai wafat di situ dengan keturunannya dan sampai hari ini. Hadramut itu ya terkenal kotanya para sadah Alawiyah, ya, itu Hadramut. Kemudian hatta istazara minhum al-jammu al-ghafir al-ilmu wal ibadah wal wilayah wal ma'rifah walam ya'rid lahum yu'rad lahum ma urida li jama'at min ahlil bait an-nabawi
min intihalil bid'ah wa ittibail ahwa al mudillah bi barakati niyati hadzal imam al mu'taman wa firaruhu bi dinihi min mawadil fitan fa Allah ta'ala yakhzihi anna abdullah ma jaza walidan an waladih wa yarfa'a darajatahu ma abaih al kiram fil illiyin wa yulhiquna lahum wa yulhiquna bihim fi khairin wa afiyatin ghaira mubaddalina wala maftunin innahu arhamur rahimin wal maturidiyah kan asliya fi jami'i ma taqaddam. Nah, jadi intinya apa yang bawa itu siapa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yaitu zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Indonesia ini. Ya, beliau hijrah dari Irak membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke Hadramaut, kemudian di situ berkembanglah Ahlussunnah wal Jamaah di situ dari keturunan-keturunannya, kemudianlah masuklah ke India sana zuriyahnya, kemudian yang dari India masuk juga ke Indonesia, para wali songo itu zuriyah yang berasal dari kelahiran di India sana, ya, kelahiran di India sana. Jadi para sadat yang dari Hadramaut hijrah ke berdakwah di India, kemudian melahirkan keturunan di sana, dari India kemudian masuk ke Indonesia. Jadi kebanyakan wali songo itu dari, makanya dari arah India. Kemudian yang langsung dari Hadramaut berikutnya juga ada. Tapi kalau wali songo itu para zuriyah yang kelahiran dari India baru masuk ke Indonesia itu. Jadi semacam membaur dengan masyarakat, ya, membaur sekali dengan masyarakat. Karena sudah sampai di India sudah membaur untuk berdakwah, sudah sampai di India membaur, ke Indonesia membaur lagi. Nah, itu diantaranya adalah wali songo. Mereka bawa apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nah, kemudian wal Maturidiyah tuh kal Asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam. Kemudian ada Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah Maturidiyah itu juga seperti Asy'ariyah, ya, hanya sebagian kecil aja perbedaannya, boleh juga diikuti. Wa yanbaghi likulli mu'minin ay yahsuna mu'taqadahu bi aqidatin min aqaidil a'immah al-mujma' ala jalalatihim wa rusukhihim fil ilmi wala asibu mubtagha dzalika bisadiqin yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan an syubah misal aqidatul Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian hendaklah setiap mukmin itu menjaga akidahnya. Caranya gimana? Mengikuti akidahnya para imam-imam yang sudah dimufakati keagungannya, keilmuannya, ya. Di antaranya yang tidak diragukan lagi yaitu akidahnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi akidahnya Imam Ghazali itu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Tak perlu lagu lagi, walaupun orang-orang ini ngentam dari sana dari sini kata Imam Ghazali itu tak pandai hadis. Ihya Ulumuddin itu campak ke sampah lah, apa tak layak dipakai lah. Itu orang-orang yang tak paham. Jadi Imam Ghazali ini pun diserang juga. Imam Ghazali diserang Ihya itu banyak hadis-hadis palsu dan lain sebagainya. Hadis-hadis maudhu. Sekarang ketika ada di dalam satu kitab nih hal sesuatu umpamanya sepanjang hadis tadi, satu dua ada hadis berapa, itu jangan terus berarti dicampak ke laut semua, jangan. Itu dikasih tanda kalau memang ditemukan, dikasih tanda. Tetapi jangan kau mentang-mentang itu langsung kau rendahkan serendah-rendahnya Imam Al-Ghazali itu. Jadi Imam Ghazali ini termasuk orang yang dikritik habis, ya, bahkan direndahkan. Padahal beliau ini adalah hujjatul Islam, orang soleh,
wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, imam yang sudah dimufakati keilmuannya, kesolehannya, Imam Ghazali. Yang kita ngaji Imam Ghazali, tentang Ihya Ulumuddin, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang saya baca, itu punya Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali. Nah, kita inilah yang kita ambil dari dari guru-guru kita sampai para sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi nyambung terus, tidak tergoyahkan. Sanad kita bukan kamu ngaji dengan siapa? Saya Google Allah. Wah, gitu kan. Gawat. Saya Google Nabi. Wah, gawat. Hebat kau, memang luar biasa. Kalau Google bangkrut, macam mana? Entahlah kalau bangkrut. Bingung lah dia. Jadi jangan terlalu lah, ya, jangan terlalu. Karena kalau kita ngeset di Google dan sebagainya, kalau tanpa dasar itu bahaya. Dalam arti nggak bisa membedakan ini siapa punya, ini siapa punya, ini siapa punya, nggak tahu. Asal comot aja, asal comot yang paling viral mana, ambil share. Kacau kau. Nengok di Google boleh, tapi kalau kau sudah tahu, kau sudah bisa membedakan, atau ambil tanyakan dulu, ini siapa punya, kira siapa nih. Engkau share saja, engkau mengkafirkan atau engkau sendiri salah. Yang namanya ini cucu kurang ajar ini namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Jadi ketika orang ini informasi hanya didengar dari satu sisi saja, ini membuat goyah memang. Jadi kita sebetulnya tak suka berkelahi macam-macam. Tapi ketika kita diserang terus, disesatkan ini kita harus menyampaikan, harus melawan. Minimal kalau orang lain tak mau ikut, nih orang-orang kita ini tak keluar. Ini kita dihantam aja terus, ini bid'ah, kafir, sesat, musyrik apa. Ini kita diam aja. Para pengikut bingung nih. Jangan kita memang salah nih tak. Kan? Makanya kita lawan. Kita tunjukkan gitu. Terus dikira Quran hadis itu kalian punya saja. Kita pun Quran hadis juga gitu. Perlu macam gini. Kalau tak, alamak kacau. Nanti kita ni Indonesia ni, ya Allah, bayangkanlah mulai zaman dulu lagi macam gini, yang mulai zaman yang masukkan Islam Indonesia ini siapa, sekarang ini semacam justru malah mereka ini disesat-sesatkan dan sebagainya. Ziarah wali songo ala habis, musyrik. Tengok ziarah kok musik, tengok kalau kau datang kau sembah kuburan tu, tak perlu aku belajar dengan kau kalau nak bilang tu musyrik. Orang datang kuburan sujud dengan kuburan, sembah kuburan, tentu dia musyrik. Orang ke kubur baca Fatihah, baca selawat, baca ayat kursi, baca qul Allah, doa mintanya sama Allah. Lah, nyembah siapa? Nyembah Allah. Lah terus Nabi setiap hari Sabtu ziarah. Kapan kita nak pakai ziarah? Alah sudah, entahlah, susah sikit nak ngomong. Sampai kadang-kadang pareng lagi salaman, cium tangan tak boleh kecuali sama orang tua sendiri. Wah kan gawat. Ada macam gitu. Tahu-tahu raja dia turun, cium tangan sama. Kalau sama raja macam mana? Kacau. Lah sudah, itu masalah. Terlalu keras, tetapi itu akan ditabrak sendiri. Kita lanjut dengan sedikit. Jadi kita ikut Imam Al-Ghazali, tak usah ragu lagi. Maksud saya kita ni nak memantapkan keyakinan ibadah kita. Kita dah ada mulai zaman dulu ini ya toh. Ini kan yang kita pegang zaman dulu ni toh. Tapi kalau kita tak kuatkan lagi gini, atau dengar anak-anak muda langsung ngomong gini-gini, bergoyang juga lama-lama, ya kan? Iya. Apalagi tak kenal siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Memang kita dari dulu je mengikut-ikut aja kan. Kata dia itu sesat dia, ya, mujassimah lah, apalah antam dia lah. Itu bergoyang juga jadinya nanti. Parah nih. Tahu-tahu barek tinggal lah. Kalau Karimun tinggal 5 tahun sholat di Masjid Al-Hikmah, udah berubah. Wah, gawat nih, dah berubah nih.
Nah, jangan gitulah. Wala tatawaghal fi ilmil kalam wala tuksir minal haudi fihi li mujarradi talabit tahqiq fil ma'rifah fa innaka la tazfar bi hadzal matlub min hadzal ilm walakin in aradta tahaqquqa fil ma'rifati fa alayka bi suluki tariqihi wa ya iltizamu taqwa zahiran wa batinan wa tadabbur al ayat wal akhbar wan nadhru fi malakutis samawati wal ardi ala qasdil itibar wa tahdibil akhlaqil nafs wa taltifil kazafaha bi husnir riyadah. Kata Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi untuk masalah ilmu kalam engkau ini tak usah terlalu dalam-dalam sangat belajarnya, ya cukuplah tadi akidah dasar, ya tentang sifat Allah, sifat Nabi, ya tentang malaikat dan yang sebagainya, yang dasar-dasar dah alhamdulillah cukup. Nah itu dah cukup, kecuali orang menjadi ulama yang betul untuk dia menjaga, jangan terlalu ke dalam mempelajari akidah. Contoh masalah qadar atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai membahas dalam Allah ini yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dibahas ini tangan Allah macam mana gini terlalu dalam. Tidak usah gitu. Yang jelas laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak menyerupai suatu apapun. Allah tidak menyerupai suatu. Dan Allah itu tidak bertempat, karena Allah itu yang menciptakan tempat. Allah ada sebelum ada tempat. Kalau kita bilang Allah itu berada di atas langit, lah sudah, langit sama Allah duluan mana? Tentu duluan Allah. Kalau Allah kemudian menciptakan langit, kemudian Allah masuk ke dalamnya, Allah kecil ke besar? Besar mana Allah sama langit? Lah kan susah Pak, ya kan? Allah duduk di atas aras. Yang menciptakan aras diartikan Bapak sesungguhnya, arti sesungguhnya Allah duduk di atas aras, duduk di atas aras. Aras yang menciptakan Allah. Aras ini kan macam kursi raja tuh. Aras namanya tempat raja. Nah, jadi setelah Allah ciptakan, Allah duduk di situ. Berarti Allah dengan aras masih besar arasnya. Nah, kan jadi Allah kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Tinggal sedikit kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita sambung bab berikutnya, yaitu tentang melakukan fardu dan meninggalkan kemaksiatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.